Open my eyes so I can see. Shalom. Yang mendengarkan suara saya lambaikan tangannya. Oke, terima kasih. Yang masih memutup kameranya dibuka saja. Kita saling melihat, saling unity di dalam Tuhan, saling mendoakan. Berkat Tuhan spesial hari ini kepada kita, spesial ya, yang memberkati kita tentang berdoa, ya, tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Saya berikan judulnya begini, doa yang berkelanjutan bahkan sampai mengerang, mengingatkan Tuhan akan janji kepada umatnya. Boleh saudara rubah tema ini, doa yang dijawab Tuhan, boleh. Doa yang bertalu-talu, boleh. Doa yang berkemenangan, boleh. Doa yang ada di hati Tuhan, boleh. Terserah pemirsa sekalian, apa yang menjadi temamu dalam firman ini. Itulah yang akan memberkati kita hari ini. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini kalau kita bisa bertemu luar biasa, ya. Boleh kita berjumpa hal yang luar biasa dan luar biasa. Katakan syukur ya Tuhan, gitu. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Keluaran 2 ayat 24 sampai 25. Keluaran 2 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saya berharap semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini konsentrasi penuh, ya. Ibarat kita sedang terbang di atas kalau Garuda 35.000 kaki, ya. Begitu orang masuk pesawat, hanya satu yang dilakukan saya lihat, ya. Hampir 100% penumpang berdoa berserah kepada Tuhan. Karena kalau sudah di ketinggian 35.000 kaki, ya pasrah saja kepada Tuhan. Nah, kita sekarang lebih tinggi secara rohani di atas 35.000 kaki. Karena ada yang Tuhan pesankan kepada kita. Kita lebih tinggi, jangkauan kita lebih tinggi. Oleh karena itu konsentrasi, ya. Jangan ingat yang lain, fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan ini, ya. Saya ulangi baca sekali lagi. Keluaran 2, 24 sampai 25, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Konteks firman Tuhan ini, bangsa Israel sedang dalam perbudakan di Mesir. Kerja rodi, kerja paksa, ya. Sangat luar biasa kesakitannya yang mereka alami. Sehingga mereka berdoa, mengerang kepada Tuhan, bersuara kepada Tuhan. Maka Tuhan mengingat, kan? Lalu Tuhan mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, apakah Tuhan lupa? Itu pertanyaannya. Setelah mereka berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan mengingat bahwa Tuhan sudah berjanji memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, mereka-mereka yang diperbudakan keturunannya orang-orang yang diberkati, keturunan orang-orang yang diurapi Tuhan. Tuhan mengingat. Banyak ada orang-orang sebagian kecil orang-orang berkata, mengapa harus berdoa sampai serius amat? Tuhan kan Maha tahu. Itu kan slogan-slogan di luar sana. 1-2 orang mengamalkan gitu, Tuhan Maha tahu. Kenapa harus berdoa kan gitu? Lah, mengapa Tuhan harus diingatkan dengan doa? Apakah Tuhan lupa? Nah, itu sering suara-suara di luar sana. Tuhan bukan lupa, ya. Tuhan bukan lupa akan janjinya. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan anak-anaknya, umat-umatnya, ya. Dia bersungguh-sungguh sampai berdoa bertalu-talu, berdoa tidak menyerah. Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bukan Tuhan lupa, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita
keseriusan kita dalam berkomunikasi, bentuk doa kepada Tuhan. Apa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan ke tanah Kanaan? Tujuannya hanya satu, utama satu, supaya bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Ya, ini mendasar, ya. Makanya konsentrasi dulu ya. Ini mendasar. Tujuan Tuhan kepada umat-umatnya bagaimana kita beribadah, bagaimana bangsa Israel beribadah. Titik. Ya, ingat ibadah dalam arti sempit dan ibadah dalam arti luas. Ibadah dalam arti sempit seperti kita beribadah saat ini. Ibadah dalam arti luas semua yang kita lakukan, kerjakan. Entah engkau tukang insinyur, engkau tukang menteri, engkau tukang pengusaha. Ya itu ibadah dengan mata rohani tertuju kepada Tuhan. Itu ibadah dalam arti luas. Oke, tujuan Tuhan mereka harus keluar, harus beribadah. Apakah janji ini dipegang oleh bangsa itu? Apakah janji ini, ya perintah Tuhan ini kita pegang? Itu menjadi refleksi renungan kita hari-hari ini. Coba kita baca Keluaran 3 ayat 12 ya, Keluaran 3 ayat 12. Tujuan Tuhan kepada umatnya untuk beribadah. Saya bacakan Keluaran 3:12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini bicara Tuhan kepada Musa. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini, di Gunung Sinai maksudnya, atau Gunung Horeb. Ya, Gunung Sinai dengan Gunung Horeb adalah sama. Jadi tujuannya untuk beribadah. Ya, tujuan Tuhan dalam hidup kita beribadah. Refleksinya, apakah bangsa ini konsisten beribadah kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaannya. Ya, itu menjadi pertanyaannya. Kalau kita baca 2 Tawarik 7:14, ini menggambarkan situasi saat itu dan situasi saat ini juga. Ya, firman Tuhan ini menggambarkan situasi bangsa waktu itu dan situasi kita saat ini, terkini. Ya, kita baca 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Saya ulangi, ini penting sekali. Dan umatku yang atas namanya namaku, nama Allah disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang umatku atas namaku disebut, kata Tuhan. Konteks firman Tuhan pada saat ini adalah sewaktu baik Tuhan dibangun Raja Salomo, anaknya Raja Daud, dibangun luar biasa, dan luar biasa Tuhan menyatakan berkat-Nya saat itu. Dikatakan yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada berkat Tuhan yang luar biasa sewaktu mentahbiskan rumah ibadah yang dibangun Raja Salomo. Nanti akan kita lihat luar biasa berkat Tuhan. Ini masih 2 Tawarik 7 ayat 14. Kalau kita baca sebentar lagi 2 Tawarik 12 ayat 1 sampai 5, kondisi bangsa itu sudah meninggalkan ibadah. Sudah meninggalkan ibadah. Ini refleksi hari-hari ini kepada kita. Coba kita baca 2 Tawarik 12 ayat 1 ya sampai 5. Demikian. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ya. Bacaan kita tadi berkat Tuhan masih 2 Tawarik 7. Di 2 Tawarik 12 berganti raja mereka sudah seperti ini. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaan menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda dan berkumpul di Yerusalem
berhubung dengan ancaman sisat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Bangsa itu dia sudah meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa sisa. Bayangkan, ya, tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa itu dari perbudakan Allah untuk beribadah. Lalu berjalan beberapa waktu, ibadah itu konsisten, doa itu konsisten. Tetapi setelah kemudian dalam konteks Raja Rehabeam ini berkuasa, sudah meninggalkan Tuhan. Ya, sudah meninggalkan Tuhan. Kalau kita baca dari konteks berkat Tuhan yang luar biasa, yang umatku disebut atas namaku, ya. Boleh kita ganti itu, yang gerejaku yang disebut atas namaku, yang keluargaku disebut atas namaku, ya. Bukankah kita berdiri di atas nama Tuhan? Bukankah pelayanan kita berdiri di atas nama Tuhan? Ya. Bukankah kehidupan kita berdiri di atas nama Tuhan? Itulah berkat Tuhan sewaktu mentahbiskan bait Allah yang dibangun Raja Salomo, ya. Berkat Tuhan luar biasa dijanjikan di situ, di konteks firman Tuhan itu. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, dari bait Allah yang dibangun itu. Namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jika engkau meninggalkan segala ketetapan dan perintahku dan pergi beribadah kepada Allah lain, meninggalkan Tuhan maksudnya, maka aku akan mencabut kamu dari tanganku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Bayangkan, ya. Kalau umat-umat Tuhan meninggalkan Tuhan, lenyap. Itu tegas dari Tuhan. Setiap orang akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Itu bait suci, ya. Sekarang ini bait suci yang dibangun Salomo itu, yang di Yerusalem, itu tinggal puing-puing, ya. Di sebelah saya, mertua saya di sebelah kanan saya, kami udah melihat itu. Itu namanya tembok ratapan. Itu tidak ada lagi bait Allah di situ. Sudah tinggal tembok ratapan. Orang-orang membuat topik-topik doa di situ. Menurut saya tidak perlu, ya. Waktu saya pertama sekali, kami masih titipkan topik-topik doa di situ. Kedua kali kami akan ke sana nanti, kami tidak membuat topik doa lagi di situ. Ya, tembok ratapan namanya. Bait suci yang diberkati Tuhan luar biasa yang atas namaku disebut, sekarang tinggal puing-puing di situ. Tinggal parkiran di situ. Kenapa? Kita baca tadi, ya, raja itu, bangsa itu meninggalkan, ya, tidak konsisten. Dikatakan sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Konteks firman Tuhan ini aktual hari ini, sedang kita menghadapi COVID, ya. Ada orang mengatakan COVID ini diciptakan orang, ada juga orang mengatakan itu seizin Tuhan. Apapun itu, konteks firman ini cocok untuk hari-hari ini. Umatku yang disebut atas namaku, ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, merapat kepada Tuhan. Itu yang dipesankan, ya. Sampai sekarang tempat itu menjadi pertanyaan orang. Kenapa sampai hari ini? Sewaktu bait suci itu diberkati Tuhan, sudah Tuhan mengatakan begitu. Selagi engkau mendengarkan suaraku, berdoa beribadah kepadaku, berkat Tuhan akan luar biasa. Tetapi begitu engkau meninggalkan aku, ini akan menjadi puing-puing. Saat ini terjadi. Itu sudah ribuan tahun terjadi.
Kita jangan menjadi gentar, menjadi khawatir soal ini. Ya, ingat, sewaktu kita berdoa mengikut Tuhan, terpatri dalam iman kita, Tuhan itu Maha Kuasa, berdaulat, seperti firman Tuhan yang kita dengarkan 2 minggu yang lewat. Tuhan punya otoritas, itu yang terpatri di iman percaya kita. Tuhan punya kedaulatan, hidup kita ada di tangan kedaulatan Tuhan. Ya, jangan khawatir soal itu. Jangan khawatir soal itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan tentang doa ini? Itu refleksinya. Ya, kalau bangsa Israel itu tadi tujuannya supaya beribadah. Ya, refleksi firman Allah kepada kita, refleksi ibadah kita, refleksi doa kita, sejauh mana kita berdoa hari-hari ini kepada Tuhan, sejauh mana kita bergumul dengan Tuhan. Ya, yang pertama, kita harus membuat doa yang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Artinya begini, kita jangan berdoa selagi senang berdoa, selagi nggak enak badan nggak berdoa, nggak boleh. Ya, konsisten namanya. Harus konsisten. Kalau dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, saya ulangi. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Ya, setiap waktu. Kan ada firman Tuhan mengatakan, orait labora, bekerja sambil berdoa. Ya, sambil melakukan aktivitas kita boleh connect dengan Tuhan. Bisa. Sambil kita di kendaraan, bisa connect dengan Tuhan. Sambil kita bekerja, ibu-ibu masak di dapur, bisa connect dengan Tuhan, dengan pujian, nyanyi, bisa connect dengan Tuhan. Kenapa kita tidak lakukan? Ya, bagi yang melakukan, yes, luar biasa. Bagi yang belum, mari kita lakukan. Orait labora, sambil bekerja, connect dengan Tuhan. Katakan, I am here, my God. Saya sedang di sini, Tuhan. Lapor, ya, kepada Tuhan. Berdoa tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita juga harus berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, berdoa untuk orang-orang kudus, pelayan-pelayan Tuhan, ya, ketua sinode kita, para pemimpin kita, semua umat-umat Tuhan didoakan, jemaat-jemaat Tuhan, orang lain, bangsa lain sekitar kita, doa yang tidak berkesudahan mengingatkan agenda Tuhan. Tuhan mengingat, oh umatku, GBI Narwastu, orang-orang percaya sedang berdoa. Ya, diingatkan agenda Tuhan. Akan pelayanan kita, akan gereja kita, akan keluarga kita. Tuhan akan berbelas kasihan. Yang kedua, berdoa tidak jemu-jemu. Ini yang Tuhan inginkan ya. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Lalu Tuhan Yesus menyambungkan dalam firman itu, adalah seorang hakim dan ada seorang janda. Yang janda ini pagi datang kepada hakim, belalah perkara aku Pak Hakim. Siang datang lagi, malam datang lagi, terus begitu. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Nah, daripada hakim yang lalim ini terganggu, maka dibelalah perkara ini, dikabulkan. Tuhan Yesus mengatakan demikianlah cara berdoa. Ya, artinya doa yang bertalu-talu, yang tidak pernah henti-hentinya. Kenapa Tuhan Yesus menginginkan seperti itu? Tuhan Yesus pengen kita tergantung kepadanya, terikat total kepadanya. Jangan terikat kepada dunia ini. Itu makanya Yesus mengatakan perumpamaan itu, berdoa terus-menerus seperti janda yang terus mengetuk pintu rumah hakim itu. Seperti itulah berdoa kata Tuhan Yesus. Ya. Jadi tidak temporer, tidak sewaktu senang. Justru kita senang, tidak senang, justru kita berdoa. Justru hati kita tidak ada damai sejahtera, cepat-cepat kita berdoa. Karena ada sesuatu kenapa kita tidak sejahtera. Bukankah Tuhan menjanjikan damai sejahtera kepada anak-anaknya?
Dikala kita tidak ada sejahtera, berdoa, bernyanyi. Itu pasti Tuhan connect. Tuhan bekerja. Roh Tuhan bekerja. Katakan amin. Roh Tuhan bekerja. Ya. Berdoa tidak jemu-jemu. Terima kasih untuk menara doa yang ada di gereja kita. Walaupun dalam kondisi PPKM level 4, tetapi para pendoa berdoa terus setiap jam 13. Tuhan memberkati engkau. Dan itu tidak bisa kau lakukan kalau itu dari mau sendiri. Ada Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Sehingga masalah level 4 pun menara doa tetap ada. Roh Tuhan yang bekerja di hatimu. Lanjutkan itu menara doa. Saya sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Dan Tuhan mendengarkan doa umat-umatnya. Hanya soal waktu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Tetap berdoa. Topik-topik doa. Tuhan dengar itu. Konsisten. Dan mudah-mudahan minggu ini saya akan merapat ke menara doa itu. Ya, sama-sama kita berdoa di menara doa di Pinarwastu. Sama-sama kita bergumul dengan Tuhan. Berdoa dalam roh kepada Tuhan. Mengingatkan agenda-agenda Tuhan. Banyak hal kita doakan di situ, negara, pemerintahan, para pemimpin kita, gereja kita, sekeliling kita, situasi ini. Tuhan Maha mendengar. Kemudian yang ketiga, doa di pagi hari dengan cara Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita berdoa, bagaimana dia berdoa, maka kita umat-umatnya ini mengikuti teladan yang dibuat Tuhan Yesus. Mari kita baca Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, Yesus maksudnya. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya ulangi, konsentrasi semua. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Kenapa disebut waktu hari masih gelap? Mungkin orang masih tidur semua di situ. Tapi Tuhan Yesus sudah pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa dia sendirian. Berdoa. Tuhan Yesus sebagai guru kita sudah membuat contoh itu. Maka kita sebagai murid-muridnya harus melakukan itu. Ada kalanya kita berdoa sendiri. Ada kalanya kita berdoa bersama-sama suami, istri, dan anak-anak. Kenapa sewaktu kita berdoa sendiri itu luar biasa hadirat Tuhan, karena spesial ya. Kadang-kadang mungkin kenapa Tuhan Yesus tidak membangun semua murid, ayo berdoa kan gitu ya. Dia sendiri. Ya mungkin Petrus yang selalu ingat dengan nelayannya terganggu konsentrasinya, mungkin kira-kira seperti itu. Kalau saat ini misalnya berdoa dengan anak-anak lagi renungan di rumah, dipegang handphone, terganggu kan. Tapi kalau doa sendiri, dan saya sering melakukan ini ya. Karena kalau saya bangun jam 3 saya berdoa, tidur lagi. Tadi pagi saya berdoa sendiri, ya, dan luar biasa hadirat Tuhan saya alami, ya, sendiri. Habis itu berdoa lagi sama-sama dengan istri, ya, nggak apa-apa. Ada waktu yang sendiri, ada waktu bersama-sama. Lalu Tuhan mengingatkan janji-janji Tuhan kepada saya. Ingat janji-janji ini gitu. Sewaktu diperingatkan janji-janji itu membawa kekuatan yang luar biasa kepada saya. Luar biasa. Ya. Tuhan ingatkan firman-Nya dalam doa kesendirian itu. Ada 1 jam. Ya. Lalu saya jumpai istri saya lalu berdoa bersama-sama. Enggak apa-apa. Ya. Seperti Tuhan Yesus yang buat ini, dia sendiri berdoa. Alami hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan pesankan kepada engkau. Kalau engkau misalnya digerakkan harus berdoa sendiri. Pasti ada sesuatu Tuhan, roh Tuhan pesankan.
dan pegang janji itu, ingat janji itu, lalu kita doa terus janji itu mengingatkan janji Tuhan. Luar biasa kita punya Tuhan, dia tidak pernah lupa janjinya. Hanya dilihat kesungguhan hati kita. Semua kita yang di Jom ini, lihat kesungguhan hati kita. Seberapa sungguh-sungguh kita berdoa bergumul kepada Tuhan. Yang keempat, doa yang berseru. Yeremia 33:3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku. Ya. Tuhan pengen umat-umatnya berseru kepadanya. Bukan Tuhan tuli, enggak. Tuhan Maha mendengar. Kenapa harus kita berseru? Itu sebetulnya mencerminkan keseriusan, kesungguhan hati kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan senang dengan hal itu. Kalau ingat kita berdoa masa-masa yang lalu dan masa-masa kini juga, kadang-kadang kita berdoa berseru-seru. Ya, bukan hanya berseru, kita menangis, ya. Bukan hanya menangis sampai ingusan kita juga keluar. Ya. Menangis-nangis kita berdoa. Itu air tangisan itu bukan karena kesedihan, tetapi kebahagiaan. Puncak kebahagiaan setiap orang adalah menangis. Ya. Puncak kesedihan orang adalah tertawa sendiri di jalanan raya, ya kan? Puncak kebahagiaan yang paling bahagia adalah menangis. Lihat para juara-juara. Saya menonton 2 minggu yang lewat juara Olimpiade bulu tangkis itu, ya. Kebetulan dia pendoa yang luar biasa. Ya, dia begitu menang, langsung dia menangis, langsung dia tersungkur, langsung dia, saya lihat gaya menyembah Tuhan. Dan besoknya kan ada kesaksiannya. Bagaimana dia berdoa bertalu-talu. Bagaimana dia kalah, bagaimana dia cedera, tapi suara Tuhan didengar, maju terus, latihan terus. Suara Tuhan didengar, jadilah juara dia, Olimpiade mendapat emas. Itu kesaksiannya. Ya. Habis dia menang, dia menangis. Hampir setiap juara, setelah dia juara menangis. Bukan karena dia takut, tapi karena bahagia. Bagaimana kita tidak menangis sewaktu kita berdoa sedang berjumpa dengan Tuhan. Kebahagiaan yang luar biasa yang tidak tertemukan di dunia ini. Jadi kalau engkau bertemu dengan Tuhan, engkau harus berdoa menangis saja. Itu tanda kebahagiaan. Jangan sampai umat Tuhan menangis karena ketakutan. Menangis karena kesedihan. Tuhan tidak senang. Itu menandakan iman kita kecil. Tetapi sewaktu kita berjumpa dengan Tuhan, waktu kita berdoa dan menangis kepada Tuhan, kita sedang berbahagia. Karena kebahagiaan sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Sukacita yang sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Serius. Tidak di tangan orang lain. Apapun kondisinya. Hari-hari ini memang hari-hari yang susah. Banyak orang tidak bekerja. Banyak orang yang PHK. Banyak orang bergumul. Tetap berdoa. Ya. Tetap berdoa. Karena di situasi saat ini hanya satu yang bisa kita pegang. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain pegangan kita. Pegang Tuhan dengan erat-erat. Dapatkan barisan dengan Tuhan. Yang terakhir adalah doa orang benar, ya. Doa orang benar. Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Kalau dalam Yakobus ini orang yang benar itu sudah disebutkan sebetulnya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Orang benar itu karena mengaku dosanya. Artinya di saat kita mengaku dosa kita, minta pengampunan kepada Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan. Tidak
intimidasi oleh iblis dan saling mendoakan. Jadi orang-orang benar itu saling mendoakan, ya, satu dengan yang lain supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Penjabaran ini diingatkan aku sewaktu berdoa tadi pagi dalam doa kesendirianku. Mazmur 119 ayat 16. Coba kita baca ya, Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Demikian firman Tuhan ya, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita semua yang di ibadah ini walaupun sudah umur, tetap kita katakan kita muda. Ya, mertua saya di sebelah kanan saya umur berapa ini? 79 tahun. Kami menganggapnya masih muda, ya, masih luar biasa, ya. Ya, jadi kita semua orang-orang muda karena diberikan Tuhan sukacita begitu. Jadi firman itu kepada kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Ini orang-orang benar, ya. Kita jaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Ini orang benar, ini Raja Daud. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Simpan janji Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas penunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, ya, bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-Mu. Ya, dikatakan dalam Mazmur 119 ini ayat 9 sampai 16 tentang orang benar, ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya? Ini ada hubungannya dengan doa yang dijawab Tuhan adalah doa orang benar, ya. Pertama dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita jaga hidup kita sesuai firman Tuhan. Kita jaga hati kita sesuai firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Orang-orang yang menyimpan janji Tuhan, Tuhan beri kekuatan yang luar biasa. Ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Ingat janji Tuhan kepada pribadi-pribadi, ya. Mungkin ada spesial zaman-zaman yang dulu atau zaman-zaman hari-hari ini Tuhan berjanji melalui Roh Kudus-Nya, pegang, catat. Atau mungkin tidak ada seperti itu, pasti janji Tuhan dalam firman-Nya ada. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan demikian, pegang janji itu. Pegang janji itu. Doakan janji itu. Ya, itu membuat kekuatan orang-orang percaya. Kekuatan yang luar biasa. Mengingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Kita ucapkan firman Tuhan. Aku bergembira, kata Raja Daud. Udah bacaan kita tadi. Kegembiraan ini penting, ya. Anak-anak Tuhan harus bergembira. Kalau anak-anak Tuhan tidak bergembira, ada sesuatu yang di hatinya yang tidak pas, ya. Apapun kondisi kita, mau kondisi bagaimana, ciri khas anak Tuhan bergembira. Itu yang Tuhan berikan. Dengan kegembiraan itu ada kekuatan yang ekstra, yang positif, ada kekuatan yang luar biasa, ya. Ada kesehatan yang luar biasa. Ya, itu yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Aku bergembira, ya. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan, ya. Nah, ini orang-orang benar, ciri-cirinya seperti ini, ya. Mari kita rapatkan hati kita, ya. Demikian. Sebelum saya menyampaikan penutupan khotbah ini, ya, Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk berdoa berkelanjutan, berdoa terus-menerus, berdoa sampai berseru, bahkan mungkin sampai mengerang kepada Tuhan.
Itu mengingatkan janji Tuhan kepada gereja kita, kepada keluarga, kepada negara kita, kepada bangsa kita, ya, kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan berdoalah yang berkelanjutan, ya. Berdoa tidak jemu-jemu, berdoa di pagi hari, ada waktunya bersama-sama, ada waktu sendiri-sendiri seperti Tuhan Yesus melakukan seperti itu supaya kita connect dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, ya. Doa berseru-seru dan doa yang dijawab Tuhan adalah doa orang-orang benar di hadapan Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini sebagai berikut. Di seluruh perjanjian baru, doa merupakan metode yang diminta oleh Allah supaya orang percaya mendapatkan apa yang dianugerahkan kepada kita. Doa adalah metode Allah, metodenya Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, seperti dalam Matius 7 ayat 7. Yang kedua, doa memelihara kedekatan keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Doa memelihara kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Yang ketiga, doa mengingatkan agenda janji Tuhan. Oleh karena itu, doa harus menjadi gaya hidup kita. Kerjakan apa yang kita doakan. Kerjakan apa yang kamu doakan. Ya. Dan doakan apa yang kamu kerjakan. Saya ulangi. Doa mengingatkan agenda janji Tuhan. Oleh karena itu, doa harus menjadi gaya hidup kita dimanapun kita berada. Ya. Oleh karena itu, kerjakan apa yang kita doakan. Kalau kita sudah berdoa, kita harus kerjakan itu. Dan kita doakan apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan masuk dalam doa. Semua berdoa di rumah-rumah, di mana saja kita berdoa. Ya, sebelum kita berdoa, diangkat satu pujian. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya. Panggil namanya Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Hidup kami tergantung kepadamu ya Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hidup umat-umat-Mu ada di tangan Tuhan. Engkaulah gembala kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Gembalakan kami semuanya ya Tuhan. Oh, tuntun kami semuanya Tuhan ke air yang tenang, ke rumput yang hijau ya Tuhan Yesus. Kami mau tergantung sesungguhnya kepadamu Tuhan. Kami mau terikat sesungguhnya kepadamu ya Tuhan.
Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang berdaulat ya Tuhan, berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas gereja kami, berdaulat atas pelayanan kami, berdaulat atas keluarga kami, berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Engkaulah yang berkuasa ya Tuhan. Oh haleluya, hamba berdoa, Engkau pegang semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau pegang semua umat-umat-Mu di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Pegang seluruh umat-Mu ya Tuhan. Jangan ada yang lepas ya Tuhan Yesus. Hidup kami ada di tangan-Mu. Dengan segala kekurangan kami ya Tuhan. Dengan segala dosa-dosa umat-umat-Mu. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Pengampunan-Mu yang membuat kami berbahagia Tuhan. Pengampunan-Mu yang membuat kami menerima anugerah-Mu ya Tuhan. Pengampunan-Mu yang membuat kami menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati gereja-Mu yang kecil ini Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati seluruh pelayanan kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Jikalau ada umat-umat-Mu yang sakit atau isoman atau apapun Tuhan, pada saat ini sembuhkan Tuhan. Engkaulah penyembuh, Engkaulah tabib, Engkaulah yang berdaulat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Jikalau ada yang lemah, Tuhan berikan penghiburan. Roh Kudus menghibur umat-umat-Mu ya Tuhan. Jikalau ada yang berkekurangan Tuhan, ada yang mencari pekerjaan, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Berikan makanan mereka Tuhan, berikan kesejahteraan mereka. Pelihara satu persatu ya Tuhan. Tidak ada yang luput dari pemandangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang Kau berkati, para pelayan-pelayan Tuhan, para pendoa yang Kau berkati Tuhan. Seluruhnya Tuhan yang Kau berkati. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah raya hari ini Tuhan. Lewat live streaming YouTube dan Facebook. Siapapun yang kami ada di Zoom ini Tuhan, Engkau berkati. Engkau tumpahkan tangan-Mu Tuhan. Darah Yesus termeterai dalam hidup kami. Darah Yesus termeterai di rumah-rumah kami. Sehingga kami Engkau luputkan dari segala berbahaya. Oleh darah Yesus yang menutup bungkus kami. Dan oleh bilur-bilur Yesus sembuh orang yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau lawat kami yang di Zoom ini Tuhan. Siapapun kami. Ya, juga yang ada di YouTube Tuhan. Juga yang ada di Facebook. Yang menonton ulangan juga Tuhan. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah raya ini. Kami serahkan ibadah-ibadah kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Ibadah raya seperti ini Tuhan. Ada ibadah menara doa setiap hari Tuhan. Setiap jam 13 Tuhan Engkau berkati. Engkau berkati, Engkau dengar doa para pendoa dari menara doa yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Engkau berkati ibadah tengah minggu kami lewat Zoom ya Tuhan. Engkau berkati doa persiapan para pengerja setiap hari Sabtu pagi ya Tuhan. Engkau berkati kebaktian di Jesa ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri, para menteri. Mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Indonesia ada di hati Tuhan. Damailah Indonesia. Haleluya, haleluya. Sehatkan Indonesia. Indonesia yang semata tertuju rohani kepada Tuhan. Yang menyembah Tuhan, yang menyembah Allah. Itulah kerinduan kami terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkati Jakarta di mana kami beribadah Tuhan. Berkati Jabodetabek Tuhan. Spesial ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengarkan lawatan Tuhan, firman-Mu Tuhan. Doa yang bertalu-talu, doa yang berkelanjutan, doa yang mengerang, doa yang tidak berhenti, doa yang berseru-seru. Tuhan,
Jadilah itu di dalam hati kami. Roh Kudus mengerjakan Tuhan. Firman ini menjadi gaya hidup kami berdoa, berkomunikasi. Tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Tuhan yang melayani kami hari ini. Saudara Tony Tuhan dan teman-temannya Tuhan yang melayani musik Tuhan berkati. Berkati Tuhan. Doa pujian Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati terima doa pujian kami ya Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Berkati Tony Tuhan. Berkati pelayanannya. Berkati masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba yang sudah menaburkan firman ini Tuhan. Berkati Tuhan semua kami yang mendengarkan firman ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ketua sinode kami Pak Emasi Hurian Tuhan. Berkati, 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 berkati. Bahkan sinode akan dilaksanakan berkati, berkati Tuhan Yesus. Berkati. Kami berdoa untuk pendeta Charles Simaremara dan keluarga. Berkati, berkati Tuhan. Visi misi Tuhan dinyatakan. Visi misi Tuhan dilaksanakan. Kami laksanakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Memberkati Engkau terhadap umat-umat-Mu. Terhadap kami. Apapun yang kami lakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan merestui segala langkah kami. Tuhan ada di rumah-rumah. Tuhan ada di dalam di pekerjaan kami, di aktivitas kami. Tuhan bersama-sama. Tuhan berpihak kepada kami. Oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang maha mendengar. Engkau Tuhan yang maha pengasih. Engkau Tuhan yang maha hadir. Engkau Tuhan yang berdaulat. Kedaulatan Tuhan berlangsung untuk kami semuanya. Hidup kami, untuk gereja kami. Hati kami bersuka cita hari ini Tuhan. Sebab kami boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab Tuhan mendengarkan doa kami. Sebab Tuhan menganugerahkan kami dengan kasih karunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Semua orang percaya katakan amin. Haleluya. Open my eyes so I can see. Steady my heart so I can sing of your praises. You are the only one I need. You are enough for me.
of your